Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam renungan Refresh Your Mind and Soul. Hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal ke-20 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini berkisahkan tentang aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya Israel melalui Nabi Musa. Dan Musa naik ke atas gunung, di sanalah Musa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan kepada Musa untuk dijalankan oleh umatnya Israel. Dan salah satunya adalah ketetapan yang Tuhan nyatakan pada hari ini, berbicara bagaimana Tuhan memberkati umat. Jika kita berbicara tentang berkat, banyak dari kita pasti yang begitu rindu dan begitu menginginkan berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengusahakan berkat itu dengan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan tidak pernah melihat dan mencurahkan berkat-Nya berdasarkan prestasi atau jasa yang kita perbuat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pahami hal ini, bahwa berbicara berkat yang Tuhan curahkan itu adalah hak dari prerogatifnya Tuhan. Berbicara tentang mencurahkan berkat, kedaulatan Tuhan. Kadangkala kita melihat ada orang-orang yang menurut penilaian kita mungkin tidak sesaleh kita, atau menurut penilaian kita mereka mungkin tidaklah lebih baik kehidupannya daripada kita, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka dan mencurahkan berkat-Nya senantiasa atas mereka. Disinilah kita harus melihat dan mempelajari dengan baik kebenaran firman Tuhan ini. Berangkat dari perkataan Tuhan untuk bangsa itu atau umat Allah itu membuat mezbah dan mempersembahkan di atasnya korban bakaran. Saya pernah sampaikan bahwa berbicara tentang mezbah dan korban bakaran ini adalah berbicara pengucapan syukur. Dan kemudian di ayat itu dikatakan, "Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Setelah Tuhan memerintahkan mereka, umat Israel, untuk membangun mezbah dan memberikan di atas mezbah itu korban bakaran, Tuhan katakan, "Aku akan datang dan memberkati engkau." Sekali lagi, mezbah dan korban bakaran ini di dalam Alkitab merupakan gambaran dari pengucapan syukur. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan datang di dalam kehidupan kita orang percaya saat kita menaikkan pengucapan syukur kepada Tuhan. Pahami Bapak Ibu, pengucapan syukur tidak harus selalu dinyatakan pada saat engkau mengalami keadaan yang luar biasa, keadaan yang berlimpah, keadaan yang menurut anggapan orang adalah satu keadaan yang baik dan nyaman. Tetapi pengucapan syukur harus diberikan kepada Tuhan setiap saat. Pengucapan syukur di dalam iman Kristen itu berbicara adalah mengakui kedaulatan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Karena saat kita mengucap syukur, disitulah Tuhan disenangkan. Saat kita mengucap syukur, disitulah Tuhan melihat bagaimana hati kita adalah hati yang tulus untuk mengikut Dia, hati yang tulus untuk memuliakan Dia, hati yang tulus untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengucapan syukur menggugah hati Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya atas kita.
Jadi jika kita mau senantiasa berkat Tuhan turun atas kita, ucapkan syukur apapun yang engkau alami, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau miliki dalam kehidupanmu. Jangan menunggu keadaan baik untuk mengucap syukur. Justru di saat keadaan tidak baik, waktu kita mengucap syukur, di situ Tuhan melihat bahwa kita menaruh pengharapan dan kita menaruh segenap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sangat senang kepada mereka yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa berharap dan selalu bergantung kepadanya. Ini sangat menyukakan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini apapun yang kau alami, keadaan apapun yang saat ini kita hadapi, di tengah khususnya penyakit dari COVID-19, virus yang membuat banyak orang merasa takut dan bahkan mematikan banyak kehidupan dan juga membuat kita seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat selalu, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup memberkati hidup kita. Mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan atas segala apa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Percayalah, di saat kita mengucap syukur, di situ kita melihat bagaimana tangan Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.